Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas alaihissalam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, yaitu setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Pada saat itu, kaum Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya. Namun mereka tetap durhaka, menentang, bahkan hendak membunuhnya. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam adalah benar. Mereka kemudian mencari Nabi Ilyas alaihissalam untuk bertaubat. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam ditemukan bersama Nabi Ilyas alaihissalam dan mereka meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan. Setelah mereka meminta maaf, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah musibah itu berhenti, tanaman dan binatang ternak mereka kembali membaik. Namun mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibah sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya mereka selamat karena mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu sebelum musibah terjadi. Berdasarkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi segala cobaan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang senantiasa sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita meminta. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang terakhir, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malapetaka atau siksaan atau musibah kepada orang yang durhaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.